5 tahun setelah menikah, suami istri ini masih romantis. Setiap pagi dia bangun lebih awal lalu membuat sarapan sendiri. Sebelum bekerja dia memilih dasi yang indah. Istrinya adalah animator. Dia berbaring di tempat tidur yang hangat lalu terbangun. Dia hanya perlu berdiri di depan pintu untuk melihat suaminya pergi kerja. Apakah kehidupan damai ini bisa berlangsung selamanya? Seiring berjalannya waktu, pria itu merasakan tekanan kerja yang terlalu besar. Hari itu sang istri menyadari suaminya yang teliti lupa membawa ponselnya. Ia kemudian berusaha mengejarnya, namun suaminya hanya berdiri di depan tong sampah. Dia bertanya kepada suaminya apa yang terjadi. Pria itu menjawab ini semua tidak terpakai. Sang suami bisa dibilang mengagumi tumpukan sampah di depannya. Mereka tidak mempermasalahkan pandangan aneh orang. Sang istri tak bisa merasakan suasana hati suaminya. Setelah itu pria tersebut dilecehkan pelanggan. Meski tersenyum dia tetap dikecam pelanggan. Meski begitu ia selalu menundukkan kepala. Dia menyimpan semua tekanan dalam lubuk hatinya. Istrinya di rumah kini sibuk mengarang. Meski tidak menemukan inspirasi, tak seorang pun menekannya. Di malam hari dia menyiapkan hotpot untuk suaminya. Tapi suaminya tidak memakan sepotong pun. Lalu mengatakan akan pergi mandi. Ketika cuci piring Alea menemukan keju di wadah bekal suaminya. Padahal keju adalah makanan kesukaannya. Ternyata saat siang hari Jung memberikan makanan kepada temannya. Karena tidak suka makan keju, rekannya tidak menghabiskannya. Alea tidak tahu psikologi suaminya. Tapi kelakuan yang tidak biasa membuatnya memiliki firasat buruk. Besoknya Jung bangun pagi seperti biasanya. Tapi kali ini dia tidak membuat sarapan. Hanya berdiri bengong di dapur. Lalu memotong roti dan berjalan kembali ke kamar tidur. Jung mengatakan saya tidak mau lagi membuat bekal. Saya sangat pusing dan ingin mati saja. Alea menyadari keseriusan masalah tersebut. Dia menyuruh suaminya pergi ke rumah sakit. Jung mengaku sakit kepala, sakit punggung dan sakit persendian. Ada juga depresi dan lekas marah. Jung didiagnosis depresi berat. Jika harus bekerja sambil berobat, maka membutuhkan sekitar 5 tahun untuk bisa sembuh. Alea menasihati suaminya agar tidak perlu bekerja. Namun suaminya tidak berani meminta cuti. Saat mengetahui kenapa dia sakit, Alea membuka dokumen terkait. Kemudian mengeluarkan komik untuk menggambar dirinya dan suaminya. Ia terlihat tidak peduli dengan suaminya. Tapi diam-diam menggambar setiap kali suaminya tidak bahagia. Hari ke-6 di bulan Januari suaminya menolak makan nasi. 11 Januari suaminya bersembunyi di balik rak buku. Di malam harinya Jung takut suara dengkuran akan mempengaruhi tidur istrinya. Jadi dia pergi sendirian di kamar lain. Namun Alea tetap ingin tidur di sampingnya. Kini Alea bersumpah dalam hatinya untuk menyembuhkan depresi suaminya. Sehingga ia menyerah pada cita-citanya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah obat yang bagus untuk depresi. Jadi dia tidak menelepon ibunya untuk meminta bantuan. Tapi seorang ibu hanya bisa menasihati putrinya untuk tidak pesimis. Lalu menutup telepon untuk sementara waktu. Kini ibu memberitahunya bahwa makan sayuran sangat bagus untuk penderita depresi. Alea segera pergi ke pasar untuk membawa pulang 2 kantong besar sayuran. Tapi suaminya masih tidak nafsu makan. Saat ini Jung mengatakan tidak perlu mengkhawatirkanku. Mimpimu menjadi komikus lebih penting. Begitu mengatakan itu istrinya menjadi marah. Kau lebih mengkhawatirkan pekerjaanku daripada tubuhmu sendiri. Maaf aku depresi. Alea membujuk suaminya untuk tinggal di rumah. Namun suaminya tetap menolak mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian saat menunggu kereta, Jung ketinggalan kereta karena kehilangan akal. Lalu ia muntah. Jung menyadari kondisinya semakin parah. Jika tidak bisa bertahan maka apa yang harus dilakukan istrinya? Memikirkan hal tersebut, pikirannya mulai menjadi lebih rasional. Dia memberitahu bosnya tentang depresinya. Namun pimpinan mengira ia hanya mengeluh karena tekanan. Jung berdiri di atas atap dan melihat ke bawah. Ada ratusan ribu emosi di dalam hatinya. Istrinya satu-satunya harapan ia bertahan hidup. Dia menarik tubuhnya yang berat untuk pulang lalu berbaring di sofa. Alea memegang bunga untuk diberikan kepada suaminya. Dia memohon lagi agar suaminya berhenti bekerja. Melihat suaminya tidak setuju, Alea mengancam akan bercerai. Kini ibaratnya Alea seperti bunga.
dan suaminya sebagai vas berisi air. Jika suaminya rusak maka Alea akan mengering. Keesokan harinya Jung mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan. Namun pimpinan menolaknya dengan alasan preform tidak ditulis tangan. Jung berusaha menahan sakit pinggang untuk menulis surat yang memenuhi syarat. Melihat surat pengunduran diri suaminya yang rapi, Alea sedikit merasa tenang. Setelah suaminya mengundurkan diri, beban keluarga jatuh di pundak Alea. Ia telah menyerahkan ceritanya kepada penerbit berkali-kali, tapi tetap ditolak. Dalam perjalanan pulang cerita muncul di kepalanya. Setelah lulus SMA ia memilih tinggal di kampung halamannya untuk bekerja. Tapi dia tidak mau melewati hari-hari seperti itu. Mimpinya adalah menjadi seorang animator. Jadi dia pergi ke Tokyo untuk mendaftar di sekolah seni. Di sini banyak orang-orang berbakat, maka impiannya membuat kartun lambat laun terasa jauh. Namun seorang pria yang lembut memujinya karena bakat komiknya yang unik. Pria inilah yang menyembuhkan dirinya. Karena dukungan pria itu komiknya semakin bagus. Dia akhirnya memulai debutnya sebagai seniman manga cerita pendek. Tapi mengandalkan animasi saja tidak akan bertahan. Pria itu memberitahunya fokus saja menggambar manga. Dan saya akan menafkahimu. Ini adalah lamaran suaminya. Setelah menikah dia bekerja keras. Alea tidak pernah khawatir tentang uang. Hingga suaminya menderita depresi dan tidak bisa bekerja. Dia baru sadar tidak bisa lagi mengejar mimpinya. Untuk menyembuhkan penyakit suaminya, dia tidak berhenti mencari segala macam dokumen. Hari itu Jung sedang dalam masa penyembuhan. Dia melihat hidangan di atas meja dan tiba-tiba memakannya. Tapi dia menutupi hidungnya dengan jijik. Karena mempunyai istri yang selalu di sampingnya. Penyakitnya juga berangsur membaik. Jung pikir penyakitnya akan sembuh dengan sangat cepat. Namun waktu berlalu dan penyakitnya semakin memburuk. Alea memegang foto pernikahan yang manis. Lalu kembali menatap suaminya yang mentalnya tidak normal. Jung berdiri di bawah hujan salju. Air matanya menggenang. Kemudian Jung menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi beban setelahnya tidak bekerja. Sehingga sudah berhari-hari tidak tidur. Dia melihat suaminya kuyup, lalu menyuruh suaminya ikut dengannya. Berbaring di ruangan terbuka. Lalu menggunakan kehangatannya untuk membujuk suaminya tidur. Resep manis ini manjur. Komik kamu tidak laku karenaku. Mohon maaf. Menyaksikan suaminya menangis dan bersembunyi di bawah selimut. Alea duduk di sebelahnya dengan rasa khawatir. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena keluarganya hampir hancur. Setelah beberapa hari tidak tidur akhirnya Jung tertidur lelap. Saat ini sisa tabungan keluarga hanya 30 juta rupiah. Alea sangat khawatir jika terus seperti ini mereka akan cepat bangkrut. Namun dia hanya lulusan SMA. Dan hanya bisa menggambar komik. Alea bingung harus melakukan apa lagi. Hanya bisa memilih tinggal di rumah. Alea tidak memberitahu kondisi ekonomi kepada suaminya. Semua kekhawatiran terpendam dalam hatinya sendiri. Sampai bunga musim semi yang hangat mekar. Depresi suaminya berangsur-angsur berkurang. Alea mencoba membicarakan hal-hal menyenangkan dengan suaminya. Saya ingin makan apa yang saya suka. Ingin membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Tapi apapun yang terjadi, selama suasana hati suaminya bisa sedikit lebih baik, maka itu tidak apa-apa. Jadi Jung mencoba menemukan kesenangan dalam memasak. Sayangnya ia lupa cara memasak sepanci kubis. Kau memasukkan terlalu banyak garam. Memang benar kamu tidak bisa? Tidak apa-apa sayang. Kau lebih baik dariku. Meskipun Alea memujimu dia tidak bahagia. Meski begitu Alea tetap berada di sisinya. Dia percaya suatu saat depresi suaminya akan terobati. Hari itu ibunya membawa stroberi segar untuk mengunjungi mereka. Saat berpamitan dengan putrinya, sang ibu mengetahui kepribadian putrinya berubah. Ibu memahami hal-hal seperti itu. Dengan lembut dia membelai dahi putrinya. Wajahnya menunjukkan senyum kecut. Air mata langsung mengalir. Dia berterima kasih atas perhatian ibunya. Jangan khawatirkan aku. Aku akan bertahan dengan suamiku. Hari itu saat jalan-jalan Jung menatap penyu di sebuah toko. Melihat suaminya bahagia seperti anak kecil Alea memutuskan untuk membawa pulang bayi penyu itu. Penyu memang murah tapi alat-alat sudah menghabiskan separuh tabungan. Kini pasangan muda itu hanya punya sedikit uang untuk menutupi biaya hidup. Tidak apa-apa aku akan pergi bekerja.
Besoknya Alea datang ke sebuah kantor majalah untuk melamar pekerjaan. Tapi ditolak. Alasannya karena semua karakternya terdistorsi. Alea hanya bisa memohon dengan suara pelan. Suamiku menderita depresi. Tolong beri aku pekerjaan. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu. Namun hal membuatnya bahagia bukan hanya itu. Dia senang karena dia bisa berdiri di luar. Ia tidak pernah membicarakan depresi suaminya. Itu karena Alea merasa depresi memang sulit untuk dikatakan. Tapi sekarang saya akhirnya bisa mengatakannya. Ia juga merasa sangat senang. Dia harus jadi lebih kuat. Kini kondisinya berangsur membaik. Namun masalah lainnya muncul. Sejak memiliki pekerjaan, menunduk untuk bekerja, Jung menemukan dalam gambar istrinya muncul kesalahan. Dia dengan ramah mengingatkan istrinya. Tapi Alea marah. Kau salah ketik nama di sini. Saya ingin menghubungi pihak percetakan untuk memperbaikinya. Anda tidak bisa menelepon bukan? Suami sepertinya menderita dan tak banyak bicara. Dia mengambil handuk lalu pergi ke kamar mandi. Saat ini ia bersembunyi di kamar mandi dan menangis dalam diam. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Jung merasa seperti beban. Dia ingin menggunakan handuk untuk gantung diri. Untungnya istrinya datang untuk menyelamatkan tepat waktu. Dia pun menyadari kesalahannya. Dia memeluk suaminya dan menangis. Setelah badai ini hidup mereka kembali damai. Jung tertidur di siang hari yang cerah. Alea menuangkan posisi itu ke dalam gambarnya. Itu semua terjadi setelah suaminya mengalami depresi. Semuanya digambar dalam komik. Tiba-tiba perusahaan melihat mereka. Segera memutuskan untuk menerbitkan komiknya. Akhirnya ia mewujudkan mimpinya. Alea tanpa henti mengucapkan terima kasih. Saat ini dia mengerti. Inspirasi kreatif yang ia cari tersembunyi di hidupnya sendiri. Hari ini turun hujan. Membuat musim panas semakin suram. Alea berdoa untuk boneka agar hujan cepat berlalu. Mungkin kata-kata tulusnya terdengar oleh Tuhan. Tak lama kemudian sinar matahari masuk ke dalam kamar. Saat sedang istirahat mereka mengingat waktu ketika liburan. Waktu berlalu sampai tahun baru. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat pertemuan. Selama pertemuan mereka di depan semua orang, Jung mengucapkan terima kasih meski suaranya bergetar. Istriku telah berjuang selama 2 tahun terakhir. Melihat suaminya menangis, Alea juga menyatakan sikapnya. Meski kau sehat atau sakit, apakah miskin atau kaya, aku akan tetap mencintaimu. Mereka menjadi pasangan sejati bukan karena akta nikah. Bukanlah sumpah di pantai pada hari pernikahan. Tetapi bersama-sama mengatasi kesulitan. Membuat mereka mengerti arti cinta yang sebenarnya. Beberapa orang mengira kisah cinta yang begitu gigih hanya terjadi di film. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa film ini didasarkan pada kisah nyata. Percayalah pada kebenaran yang kamu cari. Tolong jangan abaikan keberadaan pasangan kalian. Setelah sembuh dari depresi, dia mendirikan perusahaan komik. Mereka kembali ke kehidupan manis mereka sebelumnya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.